Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan manhwa Shuantian Supreme. Pada episode sebelumnya, setelah tersebar kabar tentang invasi ras monster, Aula Hati Suci segera bergerak untuk mengatasinya. Setelah ditunggu, di malam harinya akhirnya gelombang pertama datang. Tetapi berkat tindakan cepat Zhen Xuan, semua monster bisa dikalahkan dengan mudah. Beberapa hari kemudian, di hutan Kukin, di bawah bimbingan Shinju, perkembangan Yitong secara perlahan meningkat drastis. Bagus sekali, meskipun kau masih sedikit tidak mampu ketika berhadapan dengan monster gelombang kedua, saat ini gelombang monster keempat sudah tenang, ucap Shinju memuji perkembangan Yitong. Adapun Yitong bisa mempelajari seni bela diri yang luar biasa, benar-benar membuatnya sangat senang. Bahkan dia mencoba bertanya pada Shinju apakah seni bela diri tersebut adalah sesuatu yang dia dapatkan di kedalaman Great Wilderness. Tetapi sayangnya Shinju tidak berniat menjelaskannya dan hanya meminta Yitong untuk mengembangkan keterampilan bela diri yang diajarkan dengan sempurna. Mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih, sedikit menggodanya, Yitong segera mendekati Shinju lalu berkata, "Mengapa kau tidak memberiku janji?" Dengan pendekatan agresif yang dilakukan Yitong benar-benar membuat Shinju panik sehingga dengan segera dia menolak tawaran baik Yitong, yang mana sikap lucunya itu malah menambah ketertarikan Yitong. "Mengapa kita tidak bersumpah saudara dan saudari? Mulai sekarang kau akan menjadi saudariku yang baik," ucap Yitong. Melanjutkan obrolan, setelah itu mereka mulai membahas tentang invasi ras monster. Yitong mencoba bertanya berapa lama lagi sebelum invasi ras monster menyerang dengan kekuatan penuh. Mendengar itu, secara singkat Shinju mencoba menjelaskan yang mana intinya sebelum invasi besar ras monster melanda akan ada 7 serangan. Sehingga jika dihitung dengan hari, serangan yang sebenarnya akan tiba setidaknya dalam waktu setengah bulan. Shinju sendiri merasa aneh karena meskipun gelombang 4 telah datang, tetapi entah mengapa masih belum menemukan jejak kalajengking merah. Apalagi dengan api suci kelas 9 yang ada di dalam tubuhnya, seharusnya itu lebih dari cukup untuk menarik perhatian kalajengking merah. Aneh, mungkinkah daya tarikku saat ini sudah sangat buruk, pikir Shinju yang terlihat putus asa. Tiba-tiba Zhen Xuan datang, kemudian dia mengatakan bahwa saat ini di tempat lain 3 mil jauhnya, tim ras monster tingkat elit tiba-tiba muncul dan mereka memiliki basis kultivasi di tingkat 7 alam spiritual. Kemunculan mereka bahkan telah menewaskan lebih dari 50 murid dari sekte pedang besar yang bertugas di gerbang tinju besi. Ditanya berapa jumlah mereka, Zhen Xuan segera mengeluarkan sebuah gulungan yang katanya itu berisi informasi tentang ras monster yang susah payah dibawa oleh salah satu murid sekte pedang besar. Setelah membukanya, Zhen Xuan mulai menjelaskan bahwa ada 16 monster yang saat ini telah terpecah menjadi 2 kelompok dan mereka pergi ke 2 arah. "Nona Yi, Tuan Shin, aku tidak dapat menghancurkan 2 tim pada saat yang bersamaan. Jadi aku akan bertanggung jawab untuk menahan salah satu tim dan menyerahkan tim yang lain pada kalian berdua," ucap Zhen Xuan. Mendengar itu, tanpa berbasa-basi lagi, Yitong langsung menyetujuinya. Adapun Shinju, dia hanya bisa merenung karena akhirnya tim elit monster telah datang, yang mana itu artinya para monster tersebut harus menjadi pengawal pribadi penasehat militer monster. "Nona Yi, posisi tim ras monster lainnya ada di dalam token ini. Aku akan pergi dulu, harap perhatikan keselamatan Anda," tambah Zhen Xuan bersamaan dengan dia yang mengeluarkan sebuah token sebelum akhirnya dia benar-benar pergi. Singkat cerita, setelah itu mereka berdua pergi. Sesampainya di medan perang, sudah banyak mayat-mayat yang berserakan yang pastinya hanya bisa membuat Yitong terkejut sekaligus marah. Adapun Shinju, dia hanya bisa menganggap semua itu tidak ada apa-apanya karena invasi ras iblis di kehidupan sebelumnya puluhan ribu lebih buruk daripada yang sekarang.
Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan mengikuti token yang diberikan oleh Zhen Xuan. Setelah terus berjalan mereka sampai di daerah pegunungan. Yitong sangat yakin bahwa sebentar lagi mereka pasti akan bertemu dengan monster yang kuat. Namun Shinju segera menjawab tidak, karena sebenarnya saat ini mereka telah dikepung oleh para monster yang pastinya hanya bisa membuat Yitong terkejut. Para monster yang bersembunyi segera menampakkan diri yang menambah keterkejutan Yitong karena ternyata semua informasi yang diberikan oleh Zhen Xuan salah. Yang katanya hanya di peringkat 7 alam spiritual ternyata berada di puncak alam spiritual. Bukan hanya itu, jumlahnya bukan 8 tetapi 16. Setidaknya ada hampir 1000 monster level rendah di belakang tambah Shinju. Di situasi seperti itu, Yitong benar-benar bingung harus berbuat apa karena dari apa yang dia pikirkan, meskipun Shinju mampu membunuh leluhur Xishan yang berada di puncak alam spiritual, tetapi menghadapi 16 monster di puncak alam spiritual dan ribuan monster di alam spiritual adalah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh Shinju seorang diri. Yakin hanya ada satu cara menyiapkan serangannya, Yitong segera berteriak, "Shinju, aku akan memberi jalan untukmu. Kau pergi dan sampaikan informasi ini. Jika aku mati, kau harus membunuh semua monster ini dan membalaskan dendamku." Baru ingin maju untuk menghadapi para monster, Yitong tiba-tiba dihentikan oleh Shinju yang berkata, "Itu hanyalah sekelompok sampah, mengapa repot-repot drama segala?" Sekali lagi Yitong mencoba membujuk Shinju, namun tanpa memperdulikan itu semua, Shinju segera mengeluarkan tombaknya karena dia juga ingin menunjukkan kekuatannya ke Yitong. "Selanjutnya aku pasti keren, jadi jangan jatuh cinta padaku," tambahnya. Para monster pun mulai menyerang. Melihat itu Shinju segera melompat, kemudian dia melepaskan serangan gaya ketiga dari tombak petir 9 surga Shengui, yang mana hanya dengan menggunakan serangan itu dia mampu memusnahkan semua monster. Melihat itu Yitong benar-benar hanya bisa dibuat terkejut karena dengan satu serangan semua monster musnah. Di sisi lain Shinju sangat bangga pada dirinya sendiri, khususnya dengan teknik tombaknya yang seharusnya sudah menjadi peringkat surgawi tingkat rendah. Seni bela diri tingkat surgawi sungguh mantap, pikir Shinju. Tak jauh dari tempat mereka sekarang, ternyata kalajengking merah sedang mengawasi. Dia benar-benar hanya bisa terkejut karena elit ras monster menghilang begitu saja setelah menerima serangan Shinju. Namun semua itu tak menghentikan niat awalnya, sehingga di detik berikutnya dia langsung bergerak cepat mendekati Shinju dan melepaskan satu serangan kecil di kakinya. Tak ada respon dari Shinju, kalajengking merah sangat senang karena meskipun kuat, Shinju sangat tidak waspada. "Semakin kau kuat, semakin berguna bagi ras kami. Suatu hari nanti senjatamu akan diarahkan pada rasmu dan kau Shinju akan menjadi salah satu senjata terkuat di ras kami," ucap kalajengking merah yang sangat yakin semua rencananya berjalan lancar. Kembali lagi ke Shinju. Sadar bahwa kalajengking merah telah pergi, dia hanya bisa tersenyum senang, sehingga setelah itu dia segera mengajak Yitong kembali. Setibanya di perkemahan hutan Kukin, Yitong langsung memprotes Zhen Xuan yang telah memberikan informasi salah. Mendengar itu, Zhen Xuan hanya bisa meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bahkan dia juga sampai meminta maaf pada Shinju yang langsung dijawab, "Apa yang kau bicarakan? Kau dan aku akan menjadi seperti saudara di masa depan." Alasan utama mengapa Shinju sampai mengatakan semua itu karena ternyata dia sedang meyakinkan Zhen Xuan bahwa dirinya sekarang sudah dikendalikan oleh kalajengking merah. Sehingga Zhen Xuan yang benar-benar tertipu langsung mengajak Shinju membicarakan sesuatu malam ini. Setelah tengah malam, Shinju benar-benar menemui Zhen Xuan di sebuah tempat. Melihat kedatangan Shinju, Zhen Xuan langsung mengatakan bahwa di masa depan mereka berdua akan menjadi tangan kanan Jenderal Tianhu.
Mencoba mengikuti arus pembicaraannya, Shinju lantas bertanya, kapan dia bisa menemui sang jenderal, yang langsung dijawab oleh Zhen Xuan. Intinya, dia berkata bahwa Jenderal Tianhu selanjutnya akan meluncurkan serangan skala besar. Pada saat itu mereka akan mengusir semua monster dan mendapatkan prestasi besar. Setelah mendapatkan tempat di umat manusia, secara alami mereka akan dipanggil oleh Jenderal Tianhu. Mendengar semua itu, Shinju hanya bisa memikirkan rencana selanjutnya karena tampaknya Zhen Xuan tidak dapat diandalkan baginya yang ingin segera menemukan keberadaan Jenderal Tianhu. Singkat cerita, setelah itu mereka terus mengobrol meskipun pada kenyataannya Shinju hanya mendengarkan semua ocehan Zhen Xuan. Namun tanpa mereka sadari, secara diam-diam Shulin sedang mengawasi, yang mana dia benar-benar tidak menyangka Shinju dan Zhen Xuan ternyata berasal dari ras monster. Namun dengan semua itu dia sangat senang karena dengan itu juga rencananya menguasai Aula Hati Suci bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, yang awalnya ingin memanfaatkan Bai Faifan tidak diperlukan lagi. Sekembalinya ke perkemahan, ketika Yitong sedang tertidur lelap, Shinju mulai memikirkan sebuah rencana agar dia bisa secepatnya menemukan posisi Jenderal Tianhu. Sebenarnya ada satu cara, yaitu dengan menggunakan kekuatan hewan buas keempatnya, yaitu Kuiniu. Namun untuk bisa memanggilnya, dia perlu menerobos ke tingkat ketiga alam delusi. Jika aku memiliki kekuatan Kuiniu, aku dapat menggunakan kekuatan Kuiniu untuk menemukan Jenderal Tianhu dan memusnahkannya secara langsung, pikir Shinju. Tanpa berbasa-basi lagi, dia segera berkonsentrasi dan memasuki alam batin untuk melakukan terobosan. Shinju kemudian mengambil pil tingkat 8 yang pastinya bisa membantunya langsung menerobos ke tingkat 3 alam delusi. Meskipun awalnya sebelum mengkonsumsi pilnya dia ingin menunggu otot dan tulangnya menjadi lebih kuat, karena saat ini situasinya bisa dibilang mendesak, pada akhirnya dia melakukannya. Setelah memakan pilnya, Shinju langsung bisa merasakan efeknya, yang mana tulangnya terasa seperti patah. Namun dengan menggunakan kekuatan Yairus dan bertransformasi ke tubuh binatang buasnya, pada akhirnya dia benar-benar berhasil melakukan terobosan. Tingkat ketiga alam delusi telah selesai. Selanjutnya keluarlah bocah tua, ucap Shinju yang mulai memanggil hewan buas keempatnya Kuiniu. Setelah terpanggil, menggunakan kekuatan Kuiniu, dalam sekejap mata gambaran-gambaran sekitar mulai memasuki kepala Shinju hingga akhirnya dia benar-benar bisa menemukan tempat persembunyian Jenderal Tianhu. Sebelum pergi, Shinju membangunkan Yitong untuk memberitahunya bahwa dia mempunyai sesuatu yang harus dilakukan malam ini. Dan karena Yitong belum sepenuhnya terbangun, dia hanya mengiyakannya. Berpindah ke tempat persembunyian di bawah tanah, Jenderal Tianhu terlihat benar-benar sangat senang setelah dia menerima laporan tentang keberhasilan Kalajengking Merah mengendalikan Shinju. Apalagi dia sangat yakin Shinju dan Zhen Xuan akan memainkan peran yang sangat penting dalam tujuan besar berikutnya. Selamat kepada Jenderal Tianhu. Pada serangan terhadap umat manusia kali ini, Anda akan memberikan kontribusi yang besar, puji Kalajengking Merah. Di kondisi itu, Jenderal Tianhu benar-benar sangat bahagia. Namun ketika dia sedang membanggakan dirinya sendiri, tiba-tiba ada sebuah suara yang bergabung yang tentunya hanya bisa membuat keduanya terkejut. "Siapa itu?" teriak Kalajengking Merah yang langsung dijawab, "Mengapa? Padahal kita baru saja bertemu kemarin, tapi kau tidak mengenal satu sama lain hari ini." Berbeda dengan Kalajengking Merah yang semakin terkejut karena ternyata itu adalah Shinju, Jenderal Tianhu hanya bisa terdiam karena ternyata semua perkiraannya salah.
Ternyata kekuatan api suci kelas 9 telah jauh melampaui perhitunganku. Shinju, kau berpura-pura dikendalikan, tetapi sebenarnya kau menggunakan beberapa kekuatan untuk menemukan lokasiku, ucap Jenderal Tianhu sebelum akhirnya dia berdiri dari tempat duduknya. Untuk sementara waktu setelah itu mereka saling mengobrol yang mana intinya Jenderal Tianhu tahu kedatangan Shinju ke sini untuk membunuh dirinya. Mencoba berdiskusi, dia bahkan mengajak Shinju bergabung ke sisi ras monster menggunakan kisah masa lalunya di mana seluruh keluarga Shin yang telah mengabdikan diri untuk umat manusia berakhir dibunuh oleh umat manusia. Manusia pada dasarnya rakus, hina, dan cabul. Untuk mencapai tujuan rela melakukan cara apapun. Kelompok seperti itu tidak akan dapat tumbuh sama sekali. Mereka hanya bisa membusuk dan merosot seiring berjalannya waktu dan akhirnya membawa bencana tanpa akhir ke negeri ini. Shinju, serahkan ras manusia dan bergabunglah dengan ras kami, teriak Tianhu yang menganggap bahwa ras monster miliknya jauh lebih baik ketimbang ras manusia. Apakah itu kata-kata terakhirmu? Aku harus mengatakan itu cukup menggiurkan, tapi aku dan ras monster tidak cocok. Hari ini aku akan membunuhmu, jawab Shinju yang sama sekali tidak peduli dengan semua ocehan Tianhu. Tahu bahwa Shinju tak mungkin bisa dibujuk lagi, Tianhu yang kesal langsung mendekat dan menginjak Shinju. Melihat itu Shinju mencoba menahannya yang membuatnya sedikit terkejut karena kekuatan Tianhu sangat besar yang mana itu juga membuatnya sangat yakin bahwa sebagai seorang jenderal Tianhu benar-benar berada di puncak alam delusi. Singkat cerita, tanpa bisa melawan balik, setelah itu Shinju terus dihajar oleh Tianhu sampai membuatnya terkapar tak berdaya. Sayang sekali, pejuang yang begitu hebat terbunuh oleh tanganku. Xilian, anak ini bisa dianggap laki-laki. Menggabungkannya dalam klan kita adalah kesopanan tertinggi baginya, ucap Tianhu pada kalajengking merah yang ternyata bernama Xilian. Tak jauh berbeda dengan Tianhu, ekspresi Xilian terlihat senang melihat Shinju yang terkapar tak berdaya. Akan tetapi di detik berikutnya ekspresinya hancur total setelah melihat Shinju bangkit kembali. Apalagi sekarang dia telah bertransformasi ke bentuk binatang buasnya. Dasolet, ternyata kau bukan ras manusia, kau adalah ras Dasolet, ucap Xilian dengan wajah keterkejutannya. Adapun Dasolet sendiri merupakan panggilan untuk ras di kedalaman Great Wilderness. Intinya Dasolet adalah ras hewan buas yang tinggal di kedalaman Great Wilderness. Sekarang apakah kau masih ingin aku bergabung dengan klan monstermu? Tanya Shinju saat dia membunuh Xilian. Di sisi lain, Tianhu pastinya terkejut. Apalagi dia mengira bahwa Shinju adalah orang dari ras Dasolet yang meninggalkan Great Wilderness tanpa izin, walaupun Shinju sendiri sama sekali tidak memperdulikannya. Berbeda dari yang sebelumnya yang langsung menyerang, kali ini Tianhu mulai memikirkan beberapa hal terkait dengan Shinju yang ternyata berasal dari ras Dasolet. Namun yang pasti dia berpikir bahwa untuk saat ini yang terpenting memberitahu sang ratu secepat mungkin, karena jika tidak, begitu ras Dasolet dan ras manusia membentuk aliansi lengkap, ras monster akan masuk ke dalam situasi malapetaka yang tidak bisa diubah. Membuat sebuah portal untuk melarikan diri, Tianhu mulai mengucapkan selamat tinggal pada Shinju. Tetapi sayangnya Shinju yang tak membiarkan Tianhu pergi segera menghancurkan formasi teleportasi tersebut yang pada akhirnya membuat Tianhu terpaksa melawan Shinju agar dia bisa pergi melapor pada sang ratu. Tianhu segera mengeluarkan senjatanya yang berbentuk kapak perang. Setelahnya dia langsung mendekat dan melepaskan sebuah tebasan. Daripada menghindar, menggunakan pukulannya Shinju menerima serangan Tianhu yang pada akhirnya hanya bisa membuat Tianhu terkejut dan segera mengambil jarak karena pukulan Shinju berhasil membuat kapak perangnya retak sebelum itu benar-benar hancur. Kapak perang yang diberikan padaku oleh ratu benar-benar hancur hanya dengan satu pukulan, pikir Tianhu dengan penuh keterkejutan.
Tetapi sayangnya keterkejutannya itu dimanfaatkan oleh Shinju yang sudah mendekat, sehingga pada akhirnya pukulan Shinju berhasil mengenai wajah Tianhu dan mengirimnya ke tembok. Walaupun di detik berikutnya tiba-tiba Shinju juga terlempar setelah Tianhu menyerang balik. "Dasar ras dasolet sialan," ucap Tianhu yang benar-benar sangat marah. Bahkan kali ini penampilannya benar-benar berbeda dari yang sebelumnya dengan aura luar biasa yang mengelilinginya. Tianhu langsung berlari mendekati Shinju sampai pada akhirnya mereka berdua mulai adu tinju, dan setelah cukup lama saling beradu, Shinju akhirnya berhasil menghancurkan salah satu lengan Tianhu. "Tianhu, sepertinya hidupmu sudah berakhir," ucap Shinju. Namun setelah itu tiba-tiba Tianhu menumbuhkan kembali lengannya yang hilang, dan dengan senyum di wajahnya dia lantas berkata, "Ini adalah kekuatan bawaan dari ras harimau Tianhuku. Itu bisa melipat gandakan kultivasiku dalam waktu singkat." Mencoba menunjukkan kekuatan barunya, sekali lagi Tianhu menyerang. Begitu tepat di depan Shinju, dia langsung melepaskan sebuah pukulan ke arah perut, dilanjutkan dengan menggigit bahunya. Tak tinggal diam, Shinju mencoba melawan, tetapi tak semua serangannya berhasil mengenai Tianhu. Sebaliknya, Tianhu lah yang semakin memojokkan dirinya. Benar-benar terpojok, Shinju akhirnya mengeluarkan kekuatan api suci kelas 9-nya, Jiutian. Berkat Jiutian, kekuatannya sekarang meningkat drastis, yang mana dengan peningkatannya itu dia berhasil menghajar Tianhu. Berbeda dari yang sebelumnya, kali ini giliran Tianhu yang mulai terpojok. Tak punya pilihan lain lagi, dia akhirnya menggunakan kartu Aster akhirnya, yaitu dengan meminta kekuatan pada ratunya, dan itu juga akan menjadi serangan terakhir yang akan menentukan siapakah pemenangnya. Dengan kekuatan yang meluap-luap, Tianhu mulai menyiapkan serangannya. Adapun Shinju, dia juga segera menyiapkan tombaknya yang diselimuti kekuatan dari 4 binatang buasnya. Begitu kedua serangan dilepaskan, kedua serangan langsung berbentrokan, yang pada akhirnya serangan Tianhu berhasil menelan serangan Shinju dan membuat ledakan besar. "Bagaimana? Pemenangnya adalah aku," teriak Tianhu. Namun di detik berikutnya dia hanya bisa terkejut setelah mendengar suara Shinju yang ternyata masih hidup. Memanfaatkan momentum itu, Shinju langsung mendekat dan menusukkan tombak miliknya ke dada Tianhu yang sama sekali tidak bisa berkutik. "Ras monster di ranah puncak delusi benar-benar sulit dibunuh," ucap Shinju setelah Tianhu benar-benar mati. Namun dengan itu juga, mungkin karena kelelahan, tiba-tiba dia kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. Beberapa hari kemudian, akhirnya Shinju terbangun, dan entah mengapa dia langsung tahu bahwa dirinya telah tertidur selama 3 hari. Namun satu hal yang pasti, untungnya Jenderal Tianhu telah mati, sehingga invasi ras monster juga akan berakhir. Singkat cerita, setelah mengeluarkan pakaian baru dari cincin penyimpanannya, Shinju memutuskan kembali karena dia khawatir mungkin Yitong akan mencarinya. Sekembalinya ke perkemahan di hutan Kokin, yang Shinju temui hanyalah sisa-sisa api unggun karena tampaknya semua orang telah pergi. Tak butuh lama, tiba-tiba ada segerombolan orang yang datang yang langsung menodongkan senjata ke arahnya. "Siapa kalian?" tanya Shinju. Namun dengan songongnya, salah satu di antara mereka menyuruhnya ikut dengan patuh karena katanya saat ini seluruh hutan Kokin telah dikepung. Mendengar itu, Shinju sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia malah mencoba memprovokasi mereka untuk menangkapnya jika memang mereka layak. Tanpa berbasa-basi lagi, semua orang langsung menyerang karena ternyata saat ini Shinju telah dianggap berkolusi dengan ras monster dan mengkhianati ras manusia. Menanggapi serangan yang datang, Shinju segera mengeluarkan kekuatan Yairus yang tentunya langsung menghempaskan semua orang dan membuat mereka terkapar tak berdaya. Sedang bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi, sekali lagi ada segerombolan orang yang menyerang. Namun tentunya usaha mereka sia-sia setelah dihajar oleh Shinju menggunakan tombaknya.
Shinju, kau sangat mengecewakan diriku. Aku pikir kau adalah orang yang jujur dan baik. Tapi aku tidak berharap kau mengkhianati umat manusia untuk keinginan egoismu sendiri dan berkolusi dengan ras monster rendahan. Ucap sebuah suara yang ternyata berasal dari Bai Feifan. Setelah itu Bai Feifan terus mengoceh merendahkan Shinju yang katanya telah mengkhianati umat manusia dan berkolusi dengan ras monster, sehingga tak heran hanya Shinju yang mengetahui tentang invasi ras monster. Shinju, aku akan mengatakannya lagi, aku akan menangkapmu, jadi jangan melawan, tambah Bai Feifan yang hanya bisa membuat Shinju tertawa. Bai Feifan, biar ku tanya lagi, aku Shinju adalah putra ras manusia, lahir dan mati untuk ras manusia. Jadi jika kau bisa, tangkap saja aku, ucap Shinju. Karena ternyata Bai Feifan telah memiliki rencananya sendiri, kali ini dia tidak begitu saja terprovokasi oleh kata-kata Shinju. Tidak hanya Aula Hati Suci, tapi bahkan master dari Sekte Matahari Ekstrim telah datang kemari, ucap Bai Feifan yang membuat ekspresi Shinju sedikit tidak senang. Namun setelah itu prasangka buruknya mengenai Aula Hati Suci yang mengkhianatinya tak semuanya benar, karena ternyata ada beberapa orang yang percaya pada dirinya dan mereka adalah Xian Shuang, Fu Yao, dan Jitong yang telah tiba untuk membelanya. Ketiganya benar-benar sangat membela Shinju, namun Bai Feifan tentunya tak menyerah. Apalagi dia merasa sangat diuntungkan karena bukti Shinju mengkhianati umat manusia katanya sebesar gunung. Untuk meyakinkan ketiganya, dia bahkan sampai mengatakan bahwa tindakannya untuk mengamankan Aula Hati Suci. Namun karena ketiganya sama sekali tak peduli, Bai Feifan sampai berani menuduh Fu Yao juga, yang pastinya membuat Fu Yao sangat marah pada sikap Bai Feifan. Sedang tegang memperdebatkan semua itu, akhirnya orang-orang dari Sekte Matahari Ekstrim datang. Mereka adalah Sulin yang datang bersama dengan Master Sekte Matahari Ekstrim Pan Shao dan seorang wanita bernama Yan Ruobing, orang yang menyandang gelar anak dewa pertama dari Sekte Matahari Ekstrim. Tak disangka Aula Hati Suci telah berkolusi dengan ras monster. Hahaha, ucap Pan Shao yang baru datang sebelum akhirnya orang-orang mulai berdatangan yang pastinya berada di pihak Pan Shao, meskipun kebanyakan dari mereka berasal dari Aula Hati Suci. Setelah itu, satu demi satu orang-orang mulai merendahkan Shinju. Meminta sebuah penjelasan, Fu Yao lantas menanyakannya pada Shinju kemana saja dia selama ini. Di belakang invasi ras monster adalah Jenderal Divisi Militer Yao Zhu. 3 hari yang lalu aku diam-diam mencari lokasi jenderal pasukan ras monster dan membunuhnya. Aku terluka parah karenanya. Aku baru saja bangun belum lama ini, jawab Shinju dengan tenangnya. Tetapi sayangnya hal itu malah ditertawakan oleh Bai Feifan karena pada dasarnya dia sama sekali tidak mengetahui seberapa mengerikannya kekuatan Shinju, sehingga dia mengira apa yang dikatakan oleh Shinju hanyalah sebuah alasan. Ingin secepatnya menangkap Shinju, Bai Feifan akhirnya mengeluarkan kartu trafnya, yaitu Zhen Xuan yang telah dia tangkap. Dipaksa oleh Bai Feifan, Zhen Xuan mulai mengatakan semuanya, yang mana intinya dia mengaku bahwa dirinya merupakan kaki tangan dari ras monster dan Shinju juga sama dengannya. Di sisi lain, Shinju benar-benar tak menyangka itu semua akan terjadi, sehingga pertumpahan darah tak mungkin bisa dihindari. Omong kosong, Shinju tidak akan pernah mengkhianati umat manusia. Pasti ada konspirasi dalam hal ini, teriak Yitong yang sama sekali tidak mempercayai kata-kata Zhen Xuan. Memarahi Bai Feifan, Yitong yang dari awal sudah curiga padanya, sekarang akhirnya kecurigaannya terungkap, yang mana ternyata Bai Feifan berasal dari Sekte Matahari Ekstrim. Masih tak mau mengakuinya, dengan senyum di wajahnya Bai Feifan malah berusaha menyalahkan Yitong yang katanya karena menyukai Shinju dia sampai mengatakan omong kosong itu.
Guru, pengkhianatan Shinju terhadap umat manusia telah terbukti tak terbantahkan. Jadi tolong buat keputusan untuk itu, ucap Bai Feifan yang masih mencoba membujuk Fu Yao. Namun sebelum Fu Yao menjawabnya, tiba-tiba Pan Xiao menyela. Fu Yao, aku akan membawa Shinju. Dalam beberapa hari aku akan mengumpulkan sekte di sekitar untuk menilainya. Dan aula hati sucimu juga harus diselidiki. Anehnya setelah itu Pan Zhao juga menambah persyaratan lain, yaitu selama periode itu semua sumber daya di bawah yurisdiksi aula hati suci harus disita. Singkat cerita, setelah itu Shulin akhirnya membuka mulutnya yang pastinya hanya untuk mencemooh Shinju. Menanggapi itu Shinju masih bersikap tenang, bahkan dia memuji Shulin yang telah menyusun semua rencana ini dengan sangat baik. Shinju, aku Yan Rubing, anak dewa nomor 1 dari Sekte Matahari Ekstrim. Menyerahlah tanpa perlawanan dan aku akan menyelamatkanmu dari rasa sakit, ucap Yan Rubing yang mulai bergerak dengan pedang di tangannya. Melihat itu orang-orang mulai heboh, apalagi Yan Rubing terkenal sebagai anak dewa nomor 1 yang lahir dengan fisik yang kuat dan dia juga memiliki api suci kelas 7. Yang terpenting, meskipun baru berusia 20 tahun, dia telah mencapai ranah delusi tingkat 3. Tak bisa diam begitu saja, Fu Yao akhirnya angkat bicara. Dengan alasan bahwa Shinju telah memasuki aula hati suci, sehingga dia sendirilah yang akan membawa Shinju dan menyelidikinya dengan jelas. Karena jika Shinju benar-benar mengkhianati umat manusia, dia tidak akan melindunginya. Karena pada dasarnya memang memiliki motif tersembunyi, Pan Zhao segera menentang keputusan Fu Yao. Dia bahkan sampai memancing orang-orang atau para kultivator untuk mendukungnya, yang pastinya benar-benar terhasut mereka semua mendukung keputusannya. Untuk sementara waktu setelah itu perdebatan mereka terus berlanjut karena Fu Yao sama sekali tak menyerah sampai-sampai tindakannya itu membuat Shinju merasa senang karena meskipun di bawah tekanan seperti itu Tuan Istana Fu Yao masih membelanya. Tuan Fu Yao, aku menghargai kebaikan Anda, namun tak perlu aula hati suci mengambil tindakan. Pertempuran ini aku akan melakukannya sendiri, ucap Shinju dengan senyum di wajahnya. Setelah itu dengan tombak di tangannya dia pun mengarahkannya pada Yan Rubing lalu berkata, "Jika kau ingin bertarung, aku siap menemanimu." Awalnya Yan Rubing masih bersikap tenang karena dia sangat yakin akan kemampuannya sendiri. Tetapi setelah Shinju membentak Pan Zhao yang masih saja mengoceh, tak terima gurunya dibentak, dia pun langsung melepaskan sebuah tebasan meskipun itu bisa dihindari oleh Shinju. Gagal pada serangan pertama, Yan Rubing segera menyiapkan serangan keduanya dan itu teknik hantu matahari besar. Akan tetapi sebelum tekniknya selesai, Shinju sudah mendekat dan menggunakan tombak di tangannya. Teknik hantu matahari besar yang baru setengah jalan hancur berkeping-keping. Yan Rubing yang menerima dampak ledakan dari serangan Shinju hanya bisa terlempar. "Kau kalah," ucap Shinju saat dia menodongkan tombaknya pada Yan Rubing yang terkapar di tanah. Yan Rubing sendiri hanya bisa terkejut karena hanya dengan satu serangan dia dikalahkan sebelum mengeluarkan kemampuannya. Tentu kejadian itu benar-benar membuat semua orang terkejut, khususnya Pan Zhao dan Shulin yang dari awal sangat yakin Yan Rubing bisa dengan mudah membunuh Shinju, sehingga mereka hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin hanya dengan berlindung di bawah ras monster bisa mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Di sekian banyaknya orang yang tercengang dengan kekuatan Shinju, Yitong adalah satu-satunya orang yang mulai bersorak, berbeda dengan ibunya yang juga hanya bisa terkejut. "Aku Shinju di sini hari ini, bahkan jika kalian semua menyerang bersama, aku tidak akan takut," teriak Shinju menghadap semua orang bersamaan dengan dia juga yang melepaskan kekuatan Yairus. Bisa melihat semua orang mulai ketakutan, Shulin yang tak ingin rencananya gagal segera bertindak.
Sekali lagi dia mulai mengoceh untuk meyakinkan semua orang bahwa Shinju tidak bisa dilepaskan begitu saja karena dia adalah pengkhianat umat manusia. Ini tidak bisa dibiarkan, semuanya serang dia bersama. Setelah pertempuran ini kita semua akan dikenang dalam sejarah, teriak Sulin. Pada akhirnya semua orang benar-benar terhasut dengan kata-kata Sulin, sehingga setelah itu mereka mulai menyerang yang membuat Sulin sangat senang karena dia percaya tak peduli mau sekuat apa Shinju, tubuhnya masih terbuat dari daging yang seiring waktu akan kehabisan kekuatan. Namun sayangnya harapan itu tidak terwujud karena meskipun dikeroyok banyak orang, Shinju bisa mengatasi mereka. Dan tak butuh lama setelah menggunakan tombak guntur 9 surga, semua orang berhasil diatasi. Apakah ini batas dari apa yang bisa kalian lakukan? Ucap Shinju duduk di atas tumpukan para sampah. Melihat itu, Pan Zhao benar-benar hanya bisa terkejut. Apalagi saat ini tubuh Shinju dipenuhi dengan energi spiritual yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tidak, dia tidak menggunakan energi spiritual sama sekali, tapi mengandalkan sepenuhnya pada tubuh fisiknya yang kuat untuk bertarung, pikir Pan Zhao yang tak percaya Shinju memiliki energi spiritual yang begitu mengerikan. Benar-benar marah, Pan Zhao mulai meneriaki Shinju dan mencoba menyalahkannya. Akan tetapi Shinju sama sekali tidak peduli karena dari awal dia sudah mengatakan bahwa pertempuran ini adalah miliknya sendiri. Tak tahan lagi, akhirnya Pan Zhao bersiap untuk menyerang. Di saat itulah tiba-tiba suasana di sekitar menjadi sangat mengerikan yang pastinya membuat semua orang terkejut sampai-sampai Yairus menyuruh Shinju untuk cepat melarikan diri. Sungguh sangat meriah, ucap seorang wanita vampir yang terbang di atas langit dan ternyata dia adalah salah satu jenderal ras Yaozu atau ras monster yang sama seperti Jenderal Tianhu. Tak suka melihat kedatangannya, dengan bodohnya Pan Zhao meneriakinya. Namun di detik berikutnya wanita vampir sudah ada di belakangnya. Kau terlalu jelek, aku tidak menyukaimu, jadi kau mati saja, ucap wanita vampir sebelum akhirnya dia membunuh Pan Zhao di tempat. Melihat itu semua orang hanya bisa gemetar ketakutan karena ternyata ranah wanita vampir berada di tingkat Suishun atau Shattering Void atau lebih tinggi lagi. Tak jauh berbeda, meskipun tak setakut yang lainnya, Shinju masih bisa merasakan kekuatan luar biasa dari wanita vampir. Namun dia hanya bisa bertanya-tanya, kenapa salah satu dari 4 jenderal iblis surgawi muncul di sini. Setelah membunuh Pan Zhao, wanita vampir segera melirik ke arah Shinju karena dia bisa tahu Shinju adalah orang yang telah membunuh Tianhu dari auranya. Ditatap oleh wanita vampir, Shinju sama sekali tidak bisa bergerak. Apalagi asal-usul wanita vampir merupakan kelelawar darah Nether yang dikenal sebagai penguasa malam. Dengan basis kultivasi seperti itu, aku khawatir dia telah mencapai ranah Unity. Bahkan jika aku menggunakan kartu Traf, aku tidak akan bisa menahan serangannya. Sepertinya aku hanya bisa bertaruh sekali, ucap Shinju dalam pikirannya. Shinju segera menggunakan kekuatan Yairus, namun wanita vampir sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia malah mulai mendekatinya. Setelah itu, untuk sementara waktu mereka saling mengobrol, yang mana intinya wanita vampir sedikit tertarik dengan Shinju yang memiliki wajah tampan. Tetapi sayangnya Shinju menanggapinya dengan cukup kasar, seolah-olah dia sedang memancing kemarahannya. Bahkan jika aku Shinju mati, aku tidak akan membiarkanmu mengambil darahku. Kau tidak pantas, teriak Shinju saat dia melihat sang wanita vampir tertarik dengan darahnya. Namun wanita vampir sama sekali tidak peduli karena setelah itu dia langsung mendekat dan menggigitnya. Shinju hanya bisa berteriak kesakitan sebelum akhirnya jatuh terkapar tak berdaya. Di sisi lain, wanita vampir terlihat sangat bahagia karena dia bisa merasakan darah yang begitu luar biasa enak.
Melihat itu, sekarang semua orang akhirnya tahu bahwa sebenarnya Shinju benar-benar tidak mengkhianati umat manusia. Namun melihat keadaan Shinju, Xian Shuang ingin segera menolongnya, akan tetapi tubuhnya sama sekali tidak mau bergerak. Adapun Fu Yao, dia hanya bisa tertawa karena pada akhirnya semua kesalahan ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh ras mereka sendiri. Dihadapi dengan situasi seperti itu, semua orang baru menyesali kesalahan mereka sendiri yang telah mempercayai Sulin. Saking stresnya, ada yang hanya bisa berteriak ketakutan berharap wanita vampir memiliki belas kasih. Tetapi tentunya harapan mereka semua sia-sia karena setelah itu wanita vampir mulai menyiapkan serangannya untuk membunuh semua orang yang ada di tempat itu. "Selamat tinggal kalian semua," ucap wanita vampir bersiap menyerang. Melihat itu Xian Shuang, Fu Yao dan Yitong hanya bisa memejamkan matanya dengan air mata yang mulai mengalir. Akan tetapi tiba-tiba wanita vampir kehilangan kekuatannya yang membuatnya langsung terjatuh ke tanah. Dengan kejadian itu, kekuatan mengerikan yang mengekang semua orang juga mulai menghilang. Karena cemas, Jian Xuan yang pada dasarnya masih dalam kendali kalajengking merah segera mendekati wanita vampir dan menanyakan keadaannya. Tetapi pada akhirnya dialah yang dihajar oleh wanita vampir yang kesal. "Apa yang telah kau lakukan padaku?" teriak wanita vampir pada Shinju yang mulai mendekatinya. "Bagaimana? Apakah darah ras Dasolet enak?" tanya Shinju yang mana itu benar-benar membuat wanita vampir sangat terkejut. Namun tanpa memperdulikan keterkejutannya itu, dengan senyum di wajahnya Shinju mulai mengejek wanita vampir yang dengan bodohnya berani meminum darah ras Dasolet sehingga saat ini organ dalam, otot, tulang, pikiran dan jiwa wanita vampir sedang terbakar hebat. "Ras Dasolet, beraninya kau mengingkari janji. Apakah kau tidak takut dengan serangan ras abadi?" teriak wanita vampir dalam keputusasaannya karena pada dasarnya orang di belakang ras monster adalah ras abadi. Mengabaikan semua itu, Shinju langsung mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Setelah itu dengan tenangnya Shinju mengatakan bahwa ras Dasolet tidak mengingkari janji karena dirinya berasal dari ras manusia. "Tanpa diduga, aku yang bermartabat, 4 jenderal surgawi terkena jebakan olehmu, dasar seekor semut rendahan. Tapi bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kalian semua untuk dikuburkan bersamaku," teriak wanita vampir di akhir hidupnya sebelum akhirnya dia juga melepaskan serangan terakhirnya untuk mengutuk tempat ini dengan jiwanya, sehingga selama itu ras manusia mereka akan mati dalam kebenciannya. "Aku ingin kau hidup dengan penyesalan yang tak ada habisnya," tambah wanita vampir yang langsung dijawab, "Sayangnya aku tidak akan menyesal." Setelah wanita vampir benar-benar menghilang, semua orang yang terkena kutukannya hanya bisa berteriak-teriak. Di situasi seperti itu, Fu Yao masih sempat-sempatnya memikirkan Shinju. Mengira Shinju akan menyalahkan dirinya sendiri, Fu Yao mencoba menenangkannya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Mengira bahwa dirinya benar-benar akan mati, Xian Shuang hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Dan masih dengan sikap cerianya, Yitong juga menyuruh Shinju untuk segera pergi. Mendengar semua itu, Shinju hanya bisa menunjukkan ekspresi bingungnya saat dia berkata, "Ini hanya masalah kecil, semuanya tidak perlu seperti itu." Setelah mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan kekuatan api suci kelas 9-nya, yaitu api Jiutian yang dalam sekejap mata membakar kutukan wanita vampir. Namun tentunya kutukan yang dihapus hanya yang melekat pada Xian Shuang, Fu Yao, dan Yitong. Melihat itu, semua orang mulai memohon belas kasihan Shinju agar mereka juga diselamatkan. Mereka beralasan bahwa kesalahan mereka karena telah ditipu oleh Sulin.
Menanggapi semua itu, awalnya Shinju mencoba memberikan sedikit harapan pada mereka dengan mengatakan bahwa sesama ras manusia dia tidak mungkin membiarkan semua orang menderita. Namun pada akhirnya, ketika semua orang mendapatkan secerca harapan, Shinju akhirnya mengatakan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan mereka karena baginya mereka bukanlah manusia. Aku belum melupakan wajah kalian semua. Tanpa membedakan antara yang benar dan salah, menuduhku bersekongkol dengan ras iblis, lalu tanpa pikir panjang menyerangku, ucap Shinju dengan tatapan dinginnya. Setelah itu, untuk sementara waktu Shinju terus mengatakan semua hal yang telah dia pendam. Bahkan dia yang awalnya ingin memberikan sedikit keringanan pada semua orang, pada akhirnya tidak jadi melakukannya karena mereka benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Merasa puas, Shinju mulai berjalan pergi. Tak lupa dia juga mengajak Xian Shuang, Fu Yao, dan Yitong. Tetapi entah mengapa dia juga menyuruh mereka untuk membawa Yan Rubing juga. Baru beberapa langkah pergi, Shinju bisa melihat Zhen Xuan yang masih terkapar. Tanpa pikir panjang lagi, dia segera mengeluarkan api suci kelas 9-nya dan membakar Zhen Xuan sampai tak tersisa, lalu melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Shinju mencoba bertanya apakah dia terlalu kejam. Aku tidak berpikir itu terlalu berlebihan. Orang-orang itu pantas mendapatkannya, ucap Yitong dengan penuh semangat. Tak jauh berbeda, Xian Shuang juga menganggap bahwa mereka semua pantas mendapatkannya. Baru saja lega mendengar pengakuan keduanya, tiba-tiba Shinju bisa merasakan bahwa tubuhnya telah mencapai batas. Karena khawatir, Xian Shuang langsung mendekat dan menanyakannya. Setelah darahku banyak dihisap oleh iblis itu, aku jadi lemah. Ayo segera kembali, ucap Shinju dengan susah payah sebelum akhirnya dia benar-benar kehilangan kesadaran. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.